di drivernya seperti ini. Ini tombol tambahan, lupa saya tadi tanya Mas yang rentalannya. Ini saya rental 600.000 rupiah. Nah, ini Android. Orang bahas itu ini mesti rata-rata kalengnya, padahal ini komuter yang sudah power window, ini kaleng mesti, tapi rata-rata dikasih variasi. Nah, ini mau jalan, mereka mau ditinggal anak-anak teman-teman di asrama ini ya, pada mau ikut dulu. Ya udah ikut sampai masjid, ayo sampai depan masjid, nanti turun ya, jalan kaki apa mulai. Yang penting senang mereka, mobilan dulu mau ditinggal resepsi sama gurunya ya. Ya monggo naik dulu semuanya, nanti turun di masjid. Nah, sambil lihatin konfigurasi ya, ini bisa dibuka ceklek jadi kursi. Tidak usah, pokoknya ini kursi kecil di tengah. Jadinya kursi seperti ini ya. Nanti kita tutup lagi. Nah ini oke. Ya dari Nyamplung jalan lari-lari gak apa. Cek atau ini yang ini mau ikut apa namanya, muadaah imtihan TPQ ini ya. Kursinya belakang 4, depannya 3, 7, 3 lagi 10, 3 lagi 11, 13, 14 ya. 15 sama supir, 16 sama ini, tapi paling efektif 15 sama supir, 14 penumpang. Bagasinya cukup kecil sekali, ini aja stroller anak saya, tipis sekali kan. Jadi memang ini harus dilipat, nanti kalau bawa barang penumpangnya kok tidak sampai 15, 13 atau apa ya, 13 lah 12 dilipat 2 cocok, karena 14 penumpang efektif. Cukup tinggi, namanya mobil bus tinggi. Ganjiannya ya. Saya head unitnya langsung Android, ini modif, biasanya kosongan aslinya kalau dari dealer ya. Enggak, saya tak tutupin rapetnya ya. Sebenarnya saya nggak berangkat sama mereka, tapi mereka mau ikut dulu karena kita mau resepsi ke Semarang. Mbak Dila ikut sekalian, bentor rasane ayo. Pendampingnya mau ikut. Yang tadi ya kelewat ya udah. Gampang parkirin. Jadi ini belok sendiri. Nah ini belok kiri sendiri agak ya. Spuringnya ini balancingnya kayaknya perlu di spuring biar lurus, meskipun kita lepas gini tidak belok-belok sendiri. Ciri khasnya adalah mendul-mendulnya dan putaran bawah. Kalau gigi 40, gigi 2 paling sampai 30-40 sudah paling tidak, sudah gigi pindah gigi 3 kalau pengen nyaman. Kalau bensin kan kadang bisa kita gempur sampai 50, masih oke lah ya. Nah, solar, apalagi solar mobil besar itu gigi 1 kadang cuma 5-10 kecepatannya, udah harus pindah 2 biar nyaman. Enggak rasa ditutupi, tak biasa ya, wong wis di mobil kijang di rumah kok. Ayo yang turun masjid sini, yang lain turun sawah jalan ya. Wes cuman ya 100-200 meter lah, lumayan, yang penting seneng. Hei, assalamualaikum. Assalamualaikum. Kak, usar. Ini loh, ketemu mobil bis Al Hijrah loh, bis yang mulus apik, Mercedes terkenal di bis pariwisata, lagi rame kini selebgram ini. Isi solar dulu guys, ada di kiri solarnya, masuk Dexlet, rasa Dexlet gak usah Pertamina Dexlet. Ini tadi sengaja menyimpan momen supaya jadi kenangan suatu ketika nanti, kapan-kapan mobil full. Sesama driver harus saling memahami ya. Ada si Pak Putra mau putar balik otomatis banting kiri dulu. Si Pak Putra sultannya bis Jawa Tengah ini, orang Demak ini. Demak Tanjung Poro ya. Oh Tanjung Poro. Oke sip. Primadonanya bus pariwisata Jawa Tengah sekarang. Lewat jalur Sayung Kaligawe ini, yang kanan habis kena tropin ya kemarin. Ini yang kiri udah tinggi ini, udah mantap. Tadi kelewatan ada yang keruak-wak. Calon-calonnya tol Demak.
bareng bangun jembatan bareng karo meninggikan cor-coran sebelah barat tadi. Ben dhuwur dalane. Iki sampai meh kali gawe kore-kore. Nggih. U-turn. Ayo putar balik. Oke, sip. Gas. Oh, putar baliknya oke aja. Sip, mantap. Puswas guys, baru tahu saya. Oh, kenal pot puswas ya, wah. Nyungkani wong ini iki. Iya. Ayo oke. Wow. Parkir ini loh. Kali. Oke, terus belok kiri. Kok maksa ya Pak jenengan? Boleh nyemplung kok, tapi ini gak kayak are loh nggih, kecil ini. Itu pada kecil. Kok kayak rumah koyokan banyak situ. Lu sih. Sip. Ayo sing masih iku kok. Orang bejo lewat Kedung Jati hari macet karena ada bis besar. Alhamdulillahirabbil alamin. Bom terbaik sekudus intermezzo. Assalamualaikum. Knalpot Suwos HIS Elf ya lamanya ya mobil-mobil brong mana kae yo. Oke, siap guys. Oh. Mantul menuju Menawan S4 dan tidak player, tidak nanjak ya, tidak swash. Kalau saya pribadi tergolong yang jarang sekali, ya beberapa kali tapi bukan yang sering bawa HIS. Yang paling sering dulu itu Long Elf itu. Ya pengalaman dulu bawa HIS pertama kali ya langsung naik ke Ciater, ya itu memang nanjaknya enteng sekali dan tidak kerasa ngotot ya. Atau mungkin Ciater itu mungkin belum yang ekstrim ya, tapi kerasa enteng sekali dan memang ciri khasnya itu ada di nariknya, naiknya itu tidak nyendal gitu. Kayak Avanza naiknya itu memang empuk, seakan-akan kalau kita bawa HIS itu naiknya itu disertai dengan apa suspensi. Ketika kita ngegas itu kayak suspensinya ikut mengikuti ayunan gas kita. Nggak tahu ini hanya perasaan saya atau bagaimana, tapi itu yang saya rasakan ketika naik HIS. Ketika naik HIS itu, ketika digas itu nyut mundur juga gitu nyut gitu. Ya, memang saya akui kalau di HIS memang lagi-lagi kursi depannya ini memang bisa dibilang nyaman sekali suspensinya. Apa namanya, mentul-mentulnya loh ya, kalau benturannya deg-deg ya tetap masih kalah lah sama Innova Reborn.
kalau di depan posisi ternyaman menurut saya, kursi ternyaman HiAce ini adalah di kursi depan antara driver dengan penumpang di samping driver. Suspensinya empuk sekali. Saya kalau bilang ini bersaing sekali nih. Kalau pengalaman pernah naik Alphard sih, mentul-mentulnya itu lebih mentul-mentul ini di drivernya ya. Alphard itu kadang-kadang gredak. HiAce ini mentul-mentul gitu. Alphard kalahin Alphard. Saya dulu waktu di Jombang itu sehari-hari seringnya bawa Long Elf milik yayasan lembaga tempat saya dulu ikut gitu ya. Ini jadi memang kalau bedanya Long Elf itu dia memang pabrikan apa ya namanya, karoseri ya. Jadi kalau karoseri itu AC-nya itu ya buatan apa, oprekan lah ibaratnya ya, pasangan-pasangan sesuai dengan variasi. Nah, kalau memang bedanya kalau karoseri kalau sama bawaan pabrik ini menurut saya, mohon maaf ini tanpa itu ya, tanpa membandingkan ya, memang pengalaman ini kalau yang bawaan pabrik itu lebih stabil ya. Jadi kayak AC-nya ini, saya kalau bawa Elf itu kadang sering problem di AC ya, maklum itu kan memang bawaannya tidak ada seperti itu ya, kosongan terus dibuat-buat sendiri. Jadi kadang-kadang problem seperti itu ya wajar karena memang bukan pabrikan. Biasanya kalau yang sudah lama bawa mobil, meskipun terbiasa pakai mobil Avanza, Innova, Fortuner dan lain-lain, belum pernah bawa HiAce atau Elf, itu hanya butuh penyesuaian ya beberapa menit lah. Ya bisa kasarannya ya 1-2 jam lah, 1 jam, setengah jam, sebenarnya 15 menit pun penyesuaian. Jadi driver kalau sudah dibalik kemudi seperti ini, itu biasanya feelingnya atau perasaannya itu sudah langsung connect dengan ukuran mobilnya. Ini aku sedang bawa Brio, atau sedang bawa Agya, atau sedang bawa Avanza, sedang bawa Xpander, atau sedang bawa Long Elf, sedang bawa HiAce, itu langsung dibalik kemudi. Itu kalau bagi sopir itu semua ukuran sama. Yang membedakan adalah tantangannya. Wah, ini aku bawa mobil gede. Bawa mobil gede ini berarti mundurnya harus tidak bisa semepet ketika saya mundur parkir bawa Brio gitu ya. Saya ada kenalan, kebetulan sehari-hari itu nyupirnya bis besar. Suatu ketika kami sewa, kami bond ya untuk nyupir mobil Innova suatu saat. Itu aja dia kagok, waduh orang besok mas, wah iya mas lali aku iki mau. Kadang-kadang itu feelingnya itu masih feeling bis itu ke bawah, tapi ya hanya butuh satu perjalanan 1 jam awal lah. Setelah itu ya bisa besok lagi ya. Jadi seperti itu. Yang sudah terbiasa bawa bis besar kadang bawa mobil kecil karena terbiasa ini loh feeling kayak kita lah. Kadang habis naik mobil cowok baru sebulan terus tiba-tiba naik Beat, Honda Beat gitu kan, dan merasa kagok gitu ya kan.